Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nusa Fitri. Yang terhormat Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Selamat pagi Bu dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang C. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Ciri atau karakteristik pembelajaran berbasis masalah diterapkan apabila menerapkan model pembelajaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis masalah. 1. Pengajuan masalah atau memahami masalah. Contohnya di dalam pembelajaran, guru memberikan suatu masalah dengan menampilkan video tentang pencemaran udara. Dengan adanya suatu masalah untuk memahami konsep, prinsip, dan mengembangkan keterampilan yang berbeda. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Setelah guru memberikan suatu masalah, kemudian guru membagi siswa di dalam kelompok. Kelompok berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah dan juga dibantu oleh guru. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Setelah guru membagikan kelompok, guru meminta siswa untuk membuat hasil laporan tentang pemecahan masalah. Siswa berdiskusi, mereka berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengumpulkan data dan juga menyimpulkan masalah. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya, kemudian memamerkannya. Setelah mereka membuat hasil laporan, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Yang kelima, kerjasama. Ya, seperti kita tahu tadi di dalam kelompok, tentunya mereka bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran, artinya tanpa masalah maka tidak mungkin ada pembelajaran. Jadi, di dalam proses pembelajaran ini adanya suatu masalah agar kita memahami konsep, prinsip, dan mengembangkan keterampilan yang berbeda. Pada umumnya kan kita memahami konsep, prinsip, dan konsep prinsipnya terlebih dahulu, baru kita mencari suatu masalah. Ketiga, yaitu pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Itu apa sih? Berpikir secara ilmiah, yaitu kita berpikir yang menghasilkan suatu pengetahuan. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan berpikir secara ilmiah itu berpikir secara ilmiah itu adalah berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Bagaimana sih pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah dengan tahap-tahapan tertentu, dengan data dan fakta yang konkret. Ada juga yang dikemukakan menurut Peirce dan Jonas dalam Howe tentang kejadian-kejadian dalam pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama yaitu A. Keterlibatan. Keterlibatan ini mempersiapkan siswa terlibat di dalam suatu kelompok untuk memecahkan masalah. B. Inquiry dan investigasi, yaitu siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman tetapi juga berbagi ilmu di dalam pembelajaran berbasis masalah ini. Yang C. Performasi. Setelah siswa mendapatkan data yang konkret dan fakta, kemudian siswa mempresentasikannya di dalam kelompok, menunjukkan hasil diskusi mereka dalam memecahkan masalah. Yang D. Tanya jawab. Kelompok membayangkan kembali apakah solusi yang didapat itu benar-benar bisa memecahkan suatu masalah. Menurut Samford tentang karakteristik pembelajaran problem solving yang baik, yang pertama ada terhubung dan berorientasi kepada kehidupan nyata, yaitu suatu masalah yang berkaitan dengan dunia nyata, masalah yang kita bahas. Yang kedua, menggunakan sejumlah hipotesis jawaban sementara sebagai pedoman, jawaban atau solusi sementara sebagai petunjuk untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, melibatkan kerjasama dalam belajar, teamwork berupa cooperative learning, yaitu di dalam kelompok pemecahan masalah ini kita itu harus saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, konsisten dengan tujuan pembelajaran. Misalnya di dalam suatu masalah itu kita membahas tentang pencemaran udara, kita hanya fokus untuk memecahkan masalah di dalam pencemaran udara tersebut. Yang kelima, belajar dibangun dari konsep dan pengetahuan awal serta pengalaman siswa. Dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini kita terlebih dahulu diberikan suatu masalah.
Kemudian untuk kita memahami konsep, prinsip, dan mengembangkan keterampilan yang berbeda. Yang keenam, mempromosikan pengembangan kemampuan keterampilan kognitif siswa pada ranah tingkat tinggi berdasarkan taksonomi Bloom. Ranah tingkat dalam taksonomi Bloom ini ada dua, yaitu LOTS dan HOTS. LOTS itu ada mengingat, memahami, mengaplikasikan. Sedangkan yang HOTS itu yang kita gunakan menganalisa, yaitu melatih siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya mengevaluasi, siswa menghasilkan data yang konkret. Yang selanjutnya menciptakan, siswa di dalam proses pembelajaran ini mendapatkan informasi dan juga ilmu yang baru, serta siswa menjadi terbiasa untuk berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Yang selanjutnya D, tujuan pembelajaran berbasis masalah. Apa sih tujuan pembelajaran berbasis masalah itu? Yaitu tujuannya untuk melibatkan siswa, mencari, memberikan pendapat, menerangkan, dan meningkatkan ilmu tentang fenomena data yang nyata. Selanjutnya, di sini ada juga yang dikemukakan menurut yang pertama di sini menurut Ibrahim dan Nur tentang pendekatan pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan jika guru menghendaki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahami secara penuh. Jadi, di dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini, siswa tidak hanya mendengarkan, melihat, tetapi juga siswa dapat berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengumpulkan data, dan juga menyimpulkan data di dalam suatu masalah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir rasional, kemampuan menganalisa situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dan situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. Maksudnya, di sini siswa berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Mereka mengumpulkan data dan fakta yang konkret. Mereka juga mendapatkan pengalaman dan ilmu tentang informasi untuk memecahkan masalah, dapat membedakan mana data yang fakta dan yang opini, dapat menilai data yang didapat apakah nyata atau tidak. Yang selanjutnya, yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual peserta didik. Contohnya yaitu dalam memecahkan masalah, siswa harus berpikir secara ilmiah, yaitu tadi berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan belajar, yaitu mendorong kesadaran peserta didik untuk memecahkan masalah sesuai dengan tujuannya. Yang kelima, agar peserta didik memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupan, hubungan antara teori dengan kenyataan. Kenyataannya yaitu suatu masalah tadi. Suatu masalah itu berkaitan dengan dunia nyata. Untuk teorinya yaitu untuk kita agar memahami prinsip dan mengembangkan keterampilan yang berbeda. Menurut Murphy dan Kaufman, implementasi pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut, yaitu untuk menjalankan pembelajaran ini membuat siswa mengembangkan keterampilannya, keahlian kerjasamanya di dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Yang pertama di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama memerlukan daya pikir yang kritis dan ulet. Maksudnya di sini kemampuan berpikir siswa untuk terus-menerus merespon dan tetap terus berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Kepekaan untuk menggali informasi. Terangsangnya untuk terus-menerus memecahkan masalah tersebut dan mencari informasi tentang pemecahan masalah tersebut. Menyusun hipotesis. Yang ketiga, menyusun jawaban atau solusi sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang keempat, merancang aksi. Mengatur tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, mengambil keputusan, yaitu memberikan beberapa pendapat untuk memecahkan masalah. Selanjutnya,
Menurut Robs dan Meredith, tujuan belajar dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. A. Meningkatkan daya ingat terhadap informasi, yaitu semakin meningkatkan kemampuan menyimpan informasi di dalam diri siswa. B. Mengembangkan pengetahuan dasar yang terintegrasi, yaitu mengembangkan bekal dasar untuk berbaur di dalam kelompok dalam memecahkan masalah. C. Memberi motivasi pada siswa ke arah semangat belajar seumur hidup, yaitu guru harus selalu memberikan motivasi untuk siswa agar siswa terus-terusan semangat belajar. D. Membangun kesadaran atas kebutuhan sosial. Kesadaran dalam diri siswa perlu juga untuk berkomunikasi dan bekerja sama di dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Engel, tentang pendekatan belajar berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa seperti A. Mampu beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan, yaitu mendorong perubahan untuk keikutsertaan di dalam kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Yang B. Mampu mengaplikasikan teknik pemecahan masalah untuk situasi baru masa kini dan masa datang, yaitu bisa menggunakan solusi pemecahan masalah ini untuk masa kini dan juga masa yang akan datang. Selanjutnya C. Mampu berpikir kreatif dan kritis. Terus berpikir untuk menghasilkan sesuatu, yaitu misalnya hasil laporan tadi, menghasilkan sesuatu yaitu hasil laporan tadi, dan merespon untuk memecahkan masalah. Yang D. Mampu mengadopsi pendekatan yang holistik untuk berbagai masalah dan situasi, yaitu mengambil keputusan secara menyeluruh untuk berbagai cara pemecahan dalam masalah. Yang E. Menghormati perbedaan pandangan. Di dalam kelompok, kita saling belajar menghargai pendapat teman-teman kita. Yang F. Menjadi anggota tim yang aktif dan sukses. Kita di dalam kelompok saling bekerja sama untuk berhasil memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, yang G. Mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan sendiri dalam belajar. Jadi, dalam pembelajaran berbasis masalah ini, kita jadi mengetahui kekurangan dan kelebihan kita tuh sampai di mana dalam proses pembelajaran. Yang H. Berani belajar sendiri. Kita berani mencoba memecahkan suatu masalah itu sendiri tanpa terus-menerus bantuan dari guru. Yang I. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif. Kita bisa menyampaikan informasi yang kita ketahui sesuai dengan tujuan pemecahan masalah di dalam kelompok. Yang J. Memiliki pengetahuan dasar untuk setiap argumen. Kita memiliki di dalam kan kita kan pasti kan di dalam suatu kelompok itu kan pasti ada argumen. Saat beradu argumen itu kita tuh harus mempunyai bekal dasar untuk memecahkan masalah tersebut. Yang K. Kemampuan memimpin. Jadi misalnya siswa di dalam suatu kelompok ini harus bisa menggerakkan siswa lain di dalam kelompok tersebut. Yang L. Mampu memilih dan menggunakan sumber-sumber yang bervariasi. Kita di dalam kelompok bisa memilih berbagai informasi untuk memecahkan masalah. Menurut Rem, tentang menyimpulkan manfaat yang didapat siswa setelah mereka belajar, yaitu siswa lebih memahami tentang subjek, keterampilan belajarnya berkembang, mendapatkan ilmu yang baru, dan siswa menjadi terampil dalam sosialnya. Baiklah, kesimpulannya adalah ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah, di antaranya itu pemahaman yang diperoleh siswa dari interaksi dan skenario permasalahan dan lingkungan belajar. Adapun beberapa karakteristik pembelajaran berbasis masalah,
Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata dan belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru dengan memecahkan masalah ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Maaf jika saya menyampaikan materi ini ada yang sedikit keliru, karena di sini saya juga masih belajar. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.